Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini guys, aku mau share tips gimana supaya kita bisa lolos masuk ke Malaysia. Jadi ini adalah tips pengalaman aku sendiri gimana sih aku bisa lolos melalui immigration Indonesia dan juga immigration Malaysia. Jadi ada beberapa orang selalu mereka bisa dikasih balik karena mereka punya alasan untuk masuk Malaysia itu immigration nggak accept gitu. Jadi buat kalian yang mau tips dari aku, keep for watching guys. Jadi kemarin itu kan aku itu adalah seorang pekerja kilang gitu kan guys. Jadi setelah aku mengurus pernikahan, mengurus pernikahan itu kan lama gitu. Jadi nggak yang secepat kilat gitu. Jadi banyak yang harus diurus, ada dokumen, ada apa segala macam. Jadi kita pun nggak mungkin terlalu lama jauh-jauh dengan suami kan. Yang namanya kita sudah menikah gitu kan. Jadi setelah misalnya kalau kita sudah siap mengurus paspor, dan kita dari paspor pekerja menjadi paspor pelancong, kita bisa masuk ke Malaysia gitu untuk melancong. Jadi pengalaman saya ini hari itu paspor saya yang pekerja punya ada 2 tahun lagi mati, tapi saya tukar ke paspor pelancong karena saya sudah menikah gitu kan. Jadi saya mau balik ke Malaysia itu mau mengurus surat-surat nikah saya di Malaysia gitu. Jadi pertama saya setelah pas urus surat masuk ke immigration Indonesia pun mereka sangat banyak pertanyaan guys. Kalian tahu? Jadi kalau mereka tanya, jadi pengalaman saya mereka tanya mau kemana gitu kan. Saya bilang Malaysia. Jadi kenapa paspornya baru aja balik ke Indonesia udah mau ke Malaysia, lepas itu udah tukar paspor pelancong katanya. Kenapa katanya. Jadi saya jawabnya saya mau menikah di Malaysia gitu. Jadi mereka sangat memberikan pertanyaan itu terlalu ini guys. Jadi kita nggak boleh bicara itu macam begini gitu, nggak boleh takut guys. Jadi kita harus cakap betul-betul apa yang kita mau. Jadi kalau kalian misalnya mau ke Malaysia itu mau berobat, kalian cakap berobat karena mereka nanti mesti ada kasih surat rujukan mau berobat ke Malaysia gitu. Jadi kalian pasti ada surat macam tentang kesehatan gitu ya kan. Jadi mereka akan tanyakan itu guys. Jadi masa itu karena sebenarnya suami saya itu sudah ikut di belakang saya, tapi mereka mungkin belum tahu gitu ya kan. Jadi masa itu saya sempat ditahan sebentar. Dia kata nggak bisa karena kau pun harus 6 bulan dulu di Indonesia baru bisa masuk ke Malaysia gitu. Jadi lepas itu saya bilang saya sudah bersama dengan suami saya, nanti saya mau mengurus surat nikah di Malaysia dan saya pun sudah berencana membuat kenduri lagi di Malaysia gitu. Jadi saya bilang begitu. Walaupun saya bukan mengajari bohong ya guys. Walaupun kalian misalnya nggak ada undangan, tapi kalian bilang mau kenduri, mereka akan kasih kelonggaran untuk kalian gitu guys. Dan mereka akan minta surat-surat keterangan yang kalau kalian itu mau ngurus menikah di Malaysia. Jadi kebetulan hari itu saya sudah bawa dan suami saya sudah ada di belakang saya. Dia pun tak mau lewat imigrasi kalau saya belum lepas gitu ya kan. Jadi masa di Indonesia dia tanya mana surat-surat yang mau kamu bawa ke Malaysia. Dia akan minta cek semua. Oke, dia udah cek baru kita lulus gitu, boleh masuk. Tapi bukan sampai di situ saja guys. Yang paling beratnya adalah saat di immigration Malaysia. Oke? Jadi saat di immigration Malaysia itu kalian itu sangat itu banyak pertanyaan dan saya pun begitu gimana sih menikah dengan orang Malaysia ini sangat menyebalkan. Udah ngurus suratnya pun lama di Indonesia. Ini semua, tapi yang namanya sudah jodoh ya kan guys. Jadi tips yang pertama, jadi mereka immigration akan menanyakan nanti
itu tiket pulang gitu, return tiket. Jadi mereka pas kita nanti masuk imigrasi mereka akan tanyakan mana tiket pulang katanya. Nah, jadi kalian harus betul-betul sudah ada tiket pulang, karena kita kalau misalnya menggunakan paspor pelancong, kita itu hanya bisa di Malaysia selama 30 hari, tapi bukan kita kira time masuknya itu. Jadi sebelum 30 hari atau sebelum 1 bulan itu kita harus sudah balik ke Indonesia gitu. Jadi mereka akan tanya pertama itu tiket return atau tiket baliknya, dan yang kedua mereka akan tanya tujuan kita di sini kemana gitu. Jadi kita harus ditanya mau ke mana, alamat mana, dia orang kata mau jumpa siapa, dia kata. Jadi kita harus bilang nama, alamat betul-betul. Jadi kalau kita macam saya bilang saya mau ke Relau Bayan Lepas, di sana saya siapa yang mau dikunjungi katanya, saya di sana suami saya karena saya mau menikah di Malaysia gitu, dan saya pun ada surat-surat ini yang dari Indonesia, dokumen yang mau saya hantarkan ke Malaysia gitu. Lepas itu mereka akan tanya lagi juga, kalau yang untuk pelancong mereka akan tanyakan duit kita gitu. Jadi kan saya kan itu paspor pelancong tuh, jadi sama saja saya pelancong dengan juga orang yang sakit atau apa. Jadi mereka akan tanya duit kita, berapa duit kita bawa ke Malaysia. Jadi mereka kalau misalnya duit kita nggak banyak gitu, contohnya kita cuma ada duit 100 ringgit, mereka nggak akan memperbolehkan guys. Tapi memang ini kadang-kadang mereka nggak tanya, cuman lihat nasib, karena kadang seperti orang tua saya pun dia tanya mana ini duit. Jadi orang tua saya bilang saya sudah dikirimkan anak saya duit segini dan ada di ATM ini katanya. Jadi ataupun kalau enggak, memang tips yang paling bagusnya adalah kalian harus menyediakan uang 1.000 ringgit ataupun 3 juta. Jadi kalian harus sudah siapkan duit itu supaya mereka akan memperkirakan kehidupan macam kalian cocok nggak melancong ke Malaysia. Jadi contohnya mereka akan mengkira 1 hari itu habis 30 ringgit, jadi 1 bulan itu kalian di Malaysia harus ada 3 juta ataupun 1.000 ringgit gitu guys. Jadi di sini lepas tuh yang ketiga, kalian harus jelas-jelas mengatakan kalau kalian jumpa di sini dengan saudara kalian yang berkawin ataupun kalau memang berobat ya betul berobat gitu. Jangan kalian mengatakan siapapun itu yang misalnya kalau ditanya mau jumpa siapa, kalau dibilangnya kayak gitu, kalian jangan bilang mau jumpa kawan, mau jumpa saudara. Tapi kalau ditanyanya jumpa saudara kerja di mana, kalau katanya, atau dia di sini sebagai apa gitu ya kan. Jadi kalau kalian bilang saya mau jumpa kawan tapi kawan kalian itu pun bekerja, kalian nggak akan dibolehkan masuk guys, karena di Malaysia itu mereka sangat menakutkan dengan paspor pelancong tapi mau bekerja di Malaysia. Jadi otomatis kalau kita pakai paspor pelancong masuk ke Malaysia mau cari kerja, yang berarti kita pun nantinya akan kosongan. Mereka nggak akan percaya kalau dalam masa sebulan itu kita balik gitu guys. Jadi mereka akan kasih kalian masuk office dan kalian suruh kalian pulang balik gitu. Dan selanjutnya pengalaman kawan saya sendiri nih, kawan saya itu, kalau misalnya kalian mau masuk ke Malaysia itu, tolong kalian tukar paspor kalian guys, dari paspor pekerja menjadi paspor pelancong. Karena apa? Ada teman saya hari itu, dia baru pulang berapa minggu, tapi karena dia ada di sini macam boyfriend atau apa, mungkin mau ada acara di sini, jadi dia mau balik sini tapi menggunakan paspor pekerja itu. Jadi dan sampai di sini guys, rupanya dia nggak ada macam duit gitu kan, nggak ada duit yang diminta immigration itu. Memang langsung nggak boleh masuk guys, walaupun orang itu dia sudah tunjuk itu saya, suami saya atau siapapun itu sudah di depan gitu. Boleh saya minta tolong dengan dia atau minta duitnya dulu, mereka nggak akan bagi guys. Jadi sebaiknya sebelum kalian masuk ke imigrasi Malaysia, kalian harus persiapkan duit itu guys. Dan tips dari saya, kalau kalian masuk ke setiap di immigration akan ditanyakan, kalian nggak boleh menjawabnya terbata-bata, nggak boleh cakap mungkin dia di sana, oh kata
kata dia. Oke guys, mungkin segitu aja video bagi nggak boleh guys. 10 Jadi kalian harus yang digunakan para youtuber kali ini. Ditanya, Jika kalian ingin lanjutin episode ini, komen lanjut di bawah. Dan jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini dan share ke teman-teman kalian. Jumpa ama, jumpa ini. Dan gue sorry banget gak ada namanya mana. Jadi kalian harus berbagai sumber strict juga gitu, dari nggak YouTube, boleh Google, macam dan lain-lain. kagok kalau orang harus usaha apa bilang sendiri nggak boleh cari macam ininya, karena gue udah cantumin judul-judulnya. Iya ya. Guys, segitu aja. Aku pikir Thanks for nggak watching. boleh kayak gitu guys. Jadi kalian harus betul-betul menjawabnya dengan benar, oke? Jadi setelah udah dipertanyakan, kalian akan boleh bebas boleh masuk dengan setiap pertanyaan mereka, oke? Jadi itu aja sih tips dari saya. Kalau misalnya kalian mau masuk ke Malaysia, kalian ikuti tips saya saja, kalian sudah boleh masuk. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, I love you all.